Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Febri Masfianti, selaku dosen mata kuliah Data Mining. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ramadhani Prasetyo dan anggota kelompok saya Raihan Alfi Saugi, Dava Abrar Sajuti, dan para Trimarini. Kami ingin mempresentasikan UAS Data Mining dengan topik diabetes berdasarkan nilai glukosa untuk menghasilkan prediksi akhir mengenai apakah seseorang menderita diabetes atau tidak menggunakan tools Oren. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Raihan Alfisa Sawi. Baik, pertama kita pilih file. Selanjutnya, di file ini ada 9 atribut. Ya, dari 9 ini, pilih outcome sebagai target karena bervalue 0,1. Selanjutnya di sini, ada 743 baris data yang bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk melihat hasil tree-nya, pertama kita tarik dulu tree, terus melihatnya di tree viewers. Nah, eee, hasil tree viewer ini untuk mengklasifikasikan data berdasarkan beberapa variabel, glukos, dan BMI, untuk memprediksi apakah seseorang menderita diabetes, eee, dengan kode 1 atau tidak dengan kode 0. Pertama di sini ada root atau akar. Variabel yang digunakan yaitu glukos dengan ambang batas 127. Ini menunjukkan bahwa 66,9% dari total 743 data memiliki label 0 atau tidak menderita diabetes. Di sini ada cabang, jika glukos kurang dari sama dengan 127, maka data mengikuti cabang kiri. Jika nilai glukos lebih dari 127, maka data akan mengikuti cabang kanan. Pada cabang kiri, glukos kurang dari sama dengan 127, variabel BMI dengan ambang batas 26,4 digunakan untuk mengklasifikasikan data lebih lanjut. 81,6% dari total 472 data yang berada di cabang kiri memiliki label 0 atau tidak menderita diabetes. Eee, pada cabang kanan, glukos lebih besar dari 127, variabel BMI-nya dengan ambang batasnya 29,9. Menunjukkan bahwa 58,7% dari total 271 data yang berada di cabang kanan memiliki label 1 atau menderita diabetes. Selanjutnya ada daun atau lymph nodes. Glukos kurang dari sama dengan 127 dan BMI kurang dari sama dengan 26,4 menunjukkan bahwa 98,5% dari 131 data pada not ini memiliki label 0 atau tidak menderita diabetes. Glukos kurang dari sama dengan 127 dan BMI lebih dari 26,4 menunjukkan bahwa 75,1% dari 341 data pada not ini memiliki label 0 tidak menderita diabetes. Glukos lebih dari 127 dan BMI kurang dari sama dengan 29,9 menunjukkan bahwa 71,4% dari 77 data pada not ini memiliki label 0 atau tidak menderita diabetes. Glukos lebih dari 127 dan BMI kurang lebih dari 29,9 menunjukkan bahwa 70,6% dari 194 data pada not ini memiliki label 1 atau menderita diabetes. Jadi, tree ini memisahkan berdasarkan nilai glukos, kemudian nilai BMI untuk menghasilkan prediksi akhir mengenai apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Selanjutnya di sini ada Test and Score. Test and Score ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja model machine learning yang sudah dibuat.
Setelah itu terdapat confusion matrix. Confusion matrix ini adalah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Pada conversion matrix ini terdiri dari 4 kotak utama yang mewakili prediksi model terhadap data aktual. Di situ baris mewakili kelas sebenarnya atau aktual dan kolom mewakili prediksi model atau predicted. Terdapat 4 kotak. Kotak pertama itu true positif yang memiliki nilai 115. Pada kotak ini jumlah data yang sebenarnya yaitu positif dan prediksinya positif oleh model. Kemudian ada kotak kedua true negatif yang memiliki nilai 433. Pada kotak ini jumlah data yang sebenarnya adalah negatif dan prediksinya negatif oleh model. Kotak ketiga ada false positif yang memiliki nilai 64. Pada kotak ini jumlah data yang sebenarnya negatif, tetapi prediksinya positif oleh model. Kemudian ada false negatif, berisi nilai 131. Pada kotak ini jumlah data yang sebenarnya adalah positif, tetapi prediksinya negatif oleh model. Confusion matrix ini membantu untuk memahami kesalahan yang dibuat oleh model dan di mana model berkinerja baik atau buruk. Misalnya model ini lebih sering salah memprediksi data positif sebagai negatif daripada memprediksi data negatif sebagai positif. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh moderator. Oke, mungkin sekian dari presentasi UAS Data Mining dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.